Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin hadza wa ba'di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para asatid, para ustadzat, para alim, para ulama, para sesepuh, dan juga rekan-rekan semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berharga sekali kesempatan sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah di dalam lapis-lapis keberkahan. Berkah di dalam tempatnya, karena ini adalah rumah Allah. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Berkah di dalam waktunya. Di saat Bapak Ibu sekalian tadi melaksanakan salat, agar kita memelihara salat ini sebagai satu pusaka di dalam hidup kita. Berkah di dalam duduknya, sebab kita semua mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Rawahu Muslim wa sahih. Nabi SAW menyatakan tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Di dalamnya mereka membaca kitab Allah, mengkaji makna-maknanya, mentadarusnya di antara mereka, melainkan keadaan mereka itu ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmatnya Allah dicurah-curahkan kepada mereka. Rahmat Allah Azza wa Jalla menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 100 bagian. Yang satu bagian melekat pada sifatnya Ar-Rahman, Zat yang maha pengasih dan kasihnya tiada pilih-pilih. Diturunkan ke dunia sejak awal zaman sampai akhirnya mencukupi untuk seluruh makhluk tanpa kecuali. Berkelimpahan mereka dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala dan kasih sayang di antara mereka. Yang 99 bagian melekat pada sifatnya Ar-Rahim, Zat yang maha penyayang dan sayangnya tiada batas berbilang. Dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Maka kita berharap banyak duduk seperti ini di masjid Allah, membaca kitab Allah, mengkajinya, kita mendapatkan 100 bagian rahmat Allah itu tanpa kecuali insyaallah. Wa hafatsumul malaika, dan yang kedua duduk seperti ini, Masya Allah, dikatakan oleh Nabi SAW, malaikat-malaikat menaungkan sayapnya kepada mereka. Karena Allah memiliki malaikat-malaikat, demikian dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan, yang jumlahnya lebih banyak daripada malaikat pencatat amal, yang mereka beredar di antara langit dan bumi, yang mereka setiap kali ada majelis zikir dan majelis ilmu di muka bumi, mereka turun untuk menaungkan sayapnya kepada semua orang yang hadir di majelis itu, memohonkan ampunan kepada Allah, memohonkan rahmatnya Allah, memohonkan ridhanya Allah. Sampai ketika majelis itu selesai, maka mereka akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, melaporkan nama orang yang sudah dinaunginya, dan tidak akan bergeser dia dari sisi Allah sebelum puas dengan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang telah dia katakan nahnu auliya'uhu fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kami akan menjadi pembela-pembela orang ini di dunia dan di akhirat. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan duduk-duduk seperti ini Masya Allah dijaminkan oleh Nabi SAW akan turun sakinah, ketentraman ke dalam hati kita. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, karena memang yang membuat hati kita tentram adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu lebih besar daripada semua masalah kita. Karena Allah itu lebih besar daripada semua kesedihan kita. Karena Allah itu lebih besar daripada semua kegelisahan kita, ketakutan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang kemudian kita senantiasa mengingatnya, menumpukan harapan kepadanya, menumpukan rasa takut kepadanya, menumpukan rasa syukur, rasa cinta kepadanya. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan ketentraman adalah kekuatan terbesar yang dianugerahkan Allah kepada hamba-hambanya dalam menghadapi segala keadaan di dalam hidupnya.
Rasulullah SAW hanya disertai 300 orang sahabat yang bersenjata seadanya, yang pedang-pedangnya berkarat, yang tameng-tamengnya sudah koyak, yang baju besinya hanya 1 dari 5 orang yang memakai. Yang naik untanya 1 dipakai bertiga. Yang tombak-tombaknya sudah banyak yang longgar, tidak kencang. Yang busur-busurnya banyak yang sudah tidak akurat bidikannya. Menghadapi 1000 pasukan, bersenjata lengkap, berbaju besi, dengan tombak, anak panah, tameng-tameng, pedang-pedang, dengan keangkuhan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan untuk mereka as-sakinah, kekuatan yang membuat mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada yaumul furqan, yaumul taqal jam'an, pada hari itu adalah hari al-furqan. Hari di mana Al-Qur'anul Karim turun untuk pertama kalinya. Sekaligus adalah hari pertemunya 2 pasukan di Badar dengan peperangan yang jelas menunjukkan betapa agungnya kekuasaan Allah memberikan sakinah kepada orang-orang yang beriman. Dan yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Sehingga mudah-mudahan kita ini menjadi orang-orang yang lebih terkenal di langit daripada di bumi. Disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikatul muqarrabin. Disebut di depan Jibril, Mikail, Israfil dan para malaikat yang mulia semuanya. Disebut-sebut di hadapan Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Disebut-sebut di hadapan para siddiqin, di hadapan para syuhada, di hadapan para aulia, di hadapan para salihin di seluruh penjuru langit. Maka betapa agungnya orang yang lebih terkenal di langit daripada di bumi. Meskipun ada orang-orang yang diuji Allah, dilebihkan ujiannya di dunia dengan kemasyhuran-kemasyhuran. Itu hanya ujian tambahan. Kesejatian dari keagungannya ketika itu adalah kemasyhurannya di langit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang-kadang kalau cinta sudah turun dari langit ke bumi, ada orang-orang yang cinta buminya baru tumbuh sesudah dia mati. Kadang-kadang kita ini tidak kenal seseorang. Orang itu meninggal. Lalu cerita tentang dia itu baru beredar kemudian. Cerita tentang dia itu baru kemudian tersebar setelah dia meninggal. Lalu orang-orang yang bahkan tidak kenal pun kemudian menjadi cinta kepadanya. Kita dapat ceritanya, belum pernah ketemu. Mata kita berlelehan air mata ketika mendengar cerita tentang dia. Masya Allah. Meskipun ada juga orang yang sudah dicintai di dunia, tapi bertambah lagi cinta manusia ketika dia meninggal. Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, cicit Nabi SAW itu di Madinah, dikenal sebagai Zainul Abidin, sebagai penghias para hamba Allah Subhanahu wa taala karena kedermawanannya, karena kebajikannya, karena ibadahnya, karena dia as-sajjad, orang yang banyak sujudnya, semua orang tahu tentang kebaikannya. Tetapi begitu dia meninggal, bertambah lagi cinta manusia kepadanya. Kenapa? Karena ketika dia meninggal, orang-orang Madinah itu biasanya menerima di depan rumah mereka. Itu pada waktu-waktu tertentu, ada gandum, ada daging, ada berbagai macam kebutuhan mereka. Bagi para du'afa di Madinah, selalu mereka dapatkan. Begitu Ali Zainal Abidin wafat, itu tidak ada lagi. Lalu bersaksilah seseorang yang memandikan jenazahnya. Oh ya, kemarin ketika memandikan jenazahnya, aku merasakan di punggungnya ada kapal-kapal. Mungkin itu yang dia selama ini lakukan, mengangkut untuk kita semua, mengantarkan ke pintu-pintu kita makanan untuk kita. Kemudian diperiksalah gudangnya, ternyata betul. Di situ ada simpanan di mana telah dia bagi-bagi ke dalam berbagai macam paket untuk diantarkan kepada para du'afa. Maka bertambahlah cinta manusia kepadanya. Tabaraka Rahman, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berharap seperti Ibrahim alaihissalam berdoa, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan aku buah tutur yang baik untuk orang yang datang kemudian. Tidak penting sekarang kita ini seperti apa keadaannya, tetapi betapa pentingnya kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya apa yang didoakan orang setelah kematian kita tentang diri kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan taklim seperti ini hidup di negeri kita tercinta Indonesia, karena inilah sumbernya rahmat Allah. Ketika dicurahkan rahmat Allah ke dalam taklim-taklim seperti ini, seharusnya dia menyebar ke rumah-rumah kita, dia menyebar ke masyarakat kita, dia menyebar ke tempat-tempat di mana kita berkegiatan. Ketika malaikat-malaikat menaungkan sayapnya ke majelis-majelis seperti ini, maka tertadah semua kebaikan dari sisi Allah, terhindar dari semua keburukan-keburukan yang kita benci, semuanya terbawa ke dalam kebaikan-kebaikan di kehidupan kita sehari-hari. Ketika kemudian
turun sakinah ketentraman, menjadi kekuatan bagi bangsa kita untuk kemudian membangun, menjadi kekuatan bagi bangsa kita untuk kemudian maju insya Allah. Ketika kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasyhurkan kita ini sebuah bangsa yang memiliki banyak orang, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah yang tersembunyi, atqiyaul akhwiya, orang-orang takwa yang tersembunyi, yang mungkin orang melihat dengan pandangan memicingkan mata, meremehkan, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala orang yang seperti itu memiliki doa-doa yang mustajabah, memiliki kedudukan yang istimewa, memiliki sumpah yang kalau dia bersumpah atas nama Allah, Allah wujudkan semua apa yang diinginkannya. Tabaraka Rahman, inilah kekuatan bangsa kita. Inilah evaluasi kita selama ini. Maka inilah taklim kita kemudian harus dihidupkan menuju kepada arah yang benar. Saya selalu mengatakan kepada adik-adik saya, kita ini ngaji, kalau on the track, seharusnya kita ikut jalannya para nabi dan para rasul. Maka ketika kita semakin ngaji, semakin memahami agama ini, semakin kemana kita ini, semakin ana khairum minhu, semakin merasa dan terucap bahkan aku lebih baik daripada dia, aku lebih baik daripada orang lain. Ana khairum minhu kalau di dalam Al-Quran warisannya siapa? Kalimatnya siapa? Iblis. Fana'udzubillahi min dzalik. Kalau ngaji kita on the track, seharusnya kita semakin ke arah Adam alaihissalam. Kita ini semakin Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Semakin kita menjadi orang yang, ya Allah, saya menzalimi diri saya sendiri, Allah. Kalau tidak Engkau rahmati, kalau tidak Engkau ampuni, saya ini termasuk orang yang rugi, Allah. Apakah semakin mengaji, kita semakin menuju ke arah innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberi semua karunia ini karena ilmu yang ada padaku. Menuju kepada kesombongan semacam itu. Kalimatnya siapa? Qarun. Bukan Musa. Kalau Musa kalimatnya, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sungguh aku terhadap karunia apapun, kebaikan apapun di sisimu, aku ini sangat fakir, aku ini sangat memerlukan. Bukan semakin membuat kita mengatakan Anal Azizul Karim, aku orang perkasa lagi mulia, yang merupakan kalimatnya Abu Jahal, sehingga nanti di akhirat dia dikatakan kepadanya, Dzuk innaka antal azizul hakim, rasakan siksa ini engkau wahai orang yang perkasa, orang yang mulia. Tidak, tetapi kita ini adalah seorang yang meneladani Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengatakan kepada Rabbnya azza wa jalla setelah dia berdakwah di Taif, disakiti, diusir sedemikian rupa, lalu dia mengatakan, Allahumma inni asku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati. Ya Allah, aku adukan kepadamu lemahnya kekuatanku, sedikitnya daya upayaku. Seorang yang begitu tawaduk kepada Rabbnya azza wa jalla. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang insyaallah akan berbicara tentang para pemuda ini. Dan Al-Quranul Karim memberikan kepada kita satu pengarahan yang sangat indah tentang kepemudaan ini. Ada satu kisah yang Allah Subhanahu wa taala menyatakannya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Wahai Muhammad, kami ceritakan kepadamu cerita mereka ini dengan kebenaran. Cerita ini, kata Allah Subhanahu wa taala, kami ceritakan kepadamu dengan sangat serius. Kami ceritakan kepadamu dengan kebenaran. Kami ceritakan kepadamu dengan penekanan yang sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW pun mengamanahkan kepada umatnya untuk membaca kisah ini di setiap Yaumul Jumu'ah. Sehingga dia, cerita ini menjadi, kata Nabi SAW, cahaya di antara dua Jumat. Seakan-akan Allah hendak memberi taujih kepada kita. Surah ini, Suratul Kahfi, adalah cahaya di setiap pekan yang harus kita baca untuk menjadi panduan kita di dalam berkehidupan. Dan panduan itu dimulai dengan kisah orang-orang muda. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami ceritakan kepadamu, wahai Muhammad, cerita tentang para pemuda ini, cerita dengan cerita yang sangat serius, cerita kebenaran. Kenapa para pemuda ini ceritanya istimewa? Kita akan urutkan kalimat-kalimat berikutnya. Indah sekali dari Allah Subhanahu wa taala. 1, innahum fityatun. Mereka itu diceritakan dengan istimewa karena mereka para pemuda. Karena mereka adalah para pemuda. Muda itu istimewa. Muda itu artinya masih hijau. Kalau masih hijau berarti masih
produktif. Kalau masih hijau berarti dia menjadi sumber kehidupan sepenuh bumi ini. Zat yang paling produktif di bumi ini, yang menghasilkan energi untuk makhluk hidup, namanya klorofil. Warnanya hijau. Karena hijau itu masih tumbuh. Karena hijau itu masih muda. Karena hijau itu ada produktivitas yang sangat indah. Mereka muda. Masih ranum. Masih akan kemudian menghasilkan begitu banyak. Maka jangan cepat menjadi matang. Kalau matang itu sebentar lagi busuk. Jadilah muda, karena ini zaman di mana perubahannya cepat. Kata Kazuo Murakami, di zaman ini perubahan sangat cepat. Maka janganlah menjadi orang berpengalaman. Karena orang berpengalaman itu adalah orang yang suka menghadapi masalah baru dengan cara lama. Masalahnya sudah sangat berbeda dengan apa yang terjadi di masa yang lalu. Kompleksitas masalah pada zaman kita ini luar biasa. Begitu cepatnya berkembang suatu masalah dengan kerumitan-kerumitan yang sangat dahsyat, pendekatan-pendekatan baru, terobosan-terobosan selalu diperlukan, dan itu datang dari orang-orang muda. Dan itu datang dari orang-orang yang masih hijau, dan itu datang dari para pendobrak. Pada zaman di mana masalahnya pelik dan rumit, maka kekuatan ada pada para pemuda. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Soekarno membacakan pleidoinya yang terkenal, Indonesia menggugat di Bandung. Umur Soekarno saat itu adalah 30 tahun. Sebuah kekuatan yang sangat dahsyat. Karena muda. Tapi kita tahu, ketika kemudaan tergusur oleh usia, makin kesini, tidak ada manusia yang sempurna. Bung Karno juga banyak khilafnya di akhir usianya. Ketika beliau menerima dengan bangga gelar Presiden seumur hidup, Paduka yang mulia, Waliul Amri Ad-Daruri Bisyauka. Kalau sudah tua begitu Pak. Tidak lagi tumbuh berkembang. Tapi ketika masih muda, seluruh negeri ini menumpukan harapan ke pundaknya. Tabaraka Rahman, gagasan-gagasannya adalah gagasan orang muda. Tadi sudah disebutkan oleh Kanda Ketua kami, Masya Allah, yang namanya Pancasila itu ahistoris kalau ditabrak-tabrakkan dengan Islam. Ahistoris sekali. Dalam pidato 1 Juni, Soekarno mengemukakan istilah Pancasila itu. Tapi sila-sila yang dikemukakan oleh Bung Karno pada saat itu bukanlah sila yang kita kenal sekarang. Siapa yang merumuskan sila-sila yang kita kenal sekarang sebagai Pancasila? Para ulama muda. Abdul Wahid Hashim juga baru 30-an umurnya. Ki Bagus Hatikusumo juga belum tua usianya, masih muda saat itu. Kasman Singodimejo, salah seorang muridnya, masih juga berumur 20-an malah pada saat itu. Abikusno Cokrosuyoso, masih muda-muda semuanya. Ahmad Subarjo, Masya Allah, ini semuanya tokoh muda. Rumusan mereka tentang Pancasila inilah rumusan para ulama. Maka kalau kita kenal apa yang ada dalam sila pertama sampai kelima, lalu kita membaca Maqasidus Syariah Ad-Daruriyah yang dirumuskan oleh Imam Al-Ghazali dan kemudian disempurnakan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat, kita ketemu benang merahnya. Pancasila itu ternyata Maqasidus Syariah. 1. Hifdzuddin, menjaga agama. Rumusannya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya awalnya sebelum berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, hifdzun nafs, menjaga jiwa manusia, maka menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, hifdzun nasl, menjaga kelangsungan, keturunan dengan yang pernikahan yang terjaga. Maksud syariat di situ. Dalam bahasa kita menjadi persatuan Indonesia. Kelangsungan ini kalau ada persatuan.
Maka dulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika berdebat dengan kaum Khawarij, dia bertanya, apa yang membuat kalian keberatan dengan Ali dan Muawiyah? Kata mereka, karena Ali dan Muawiyah tidak berhukum dengan hukum Allah. Mereka bertahkim dengan mengutus utusan. Utusannya Ali adalah Abu Musa al-Asy'ari, utusannya Muawiyah adalah Amr bin al-As, lalu mereka memutuskan sesuatu yang hanya layak diputuskan oleh Allah SWT tentang perdamaian di antara kaum muslimin. Ibnu Abbas bertanya, coba baca ayat ini. Faba'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ayat tentang apa itu? Oh, tentang tahkim di antara suami istri yang ada konflik, hendaknya suami mengutus utusan, istri mengutus utusan untuk membicarakan urusan di antara mereka supaya kemudian mereka dapat islah. Kata Ibnu Abbas kepada kaum Khawarij waktu itu yang menolak tahkim itu, kalau mendamaikan suami istri saja boleh mengutus orang-orang yang kemudian akan merundingkan islah, bagaimana mendamaikan dua kaum muslimin yang besar ini, dua kaum muslimin yang terpecah ini, mempersatukan mereka, lebih besar lagi tuntutannya di sisi Allah. Hifdzun nasab. Yang keempat, hifdzul akal. Ada hikmat kebijaksanaan dalam permusyaratan perwakilan. Yang kelima, hifdzul mal, menjaga harta, menjaga milik, maka menjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indah sekali para ulama merumuskan itu untuk kita. Tabarakallah Rahman, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, innahum fityatun. Mereka itu para pemuda. Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang kemudaan sebagai sesuatu yang unggul. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kemudian beliau memulai dakwah, bukan cuma muda, sangat muda. Abu Bakar As-Siddiq memang sudah berusia 37 tahun. Ketika kemudian menyatakan diri masuk Islam dan menyerahkan 40.000 dirham ke pangkuan Rasulullah SAW untuk perjuangan. Tapi di sisi Abu Bakar ada Ali bin Abi Thalib, umurnya berapa? 8. Di dekat mereka ada siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas, umurnya 12. Di dekat mereka ada Talha dan Zubair, umurnya 11. Atau 10 menurut beberapa riwayat yang lain. Di dekat mereka ada Abdurrahman bin Auf, umurnya 15 atau 16. Di dekat mereka ada Mus'ab bin Umair, umurnya 13 atau 14. Pemuda semuanya. Yang kemudian berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan gayanya masing-masing, dengan karakternya masing-masing, para pemuda ini mewarnai begitu agungnya peradaban Islam di awalnya. Maka jadilah pemuda. Pemuda itu dengan karakternya sendiri-sendiri, jangan dipaksa untuk seragam. Memang mereka masing-masingnya. Abu Bakar seorang yang lembut, tetapi kelembutan Abu Bakar adalah keteguhan. Lembut tapi teguh. Orang kalau lembut gak hati-hati bisa jadi lembek, cuma iya mulu. Tapi Abu Bakar enggak, lembutnya diikuti dengan sikap teguh yang luar biasa. Ketika kemudian beliau berada dalam kisah Isra wal Mi'raj, Masya Allah, orang-orang mengatakan kepadanya, Abu Bakar, dulu kami bilang kepadamu Muhammad gila, tapi kami belum punya bukti. Sekarang kami punya bukti. Kata Abu Bakar, apa buktinya? Kata Muhammad, dia semalam ada di Masjidil Aqsa, sekarang sudah di Mekah. Gila enggak? Kata Abu Bakar, kalau Rasulullah yang bilang saya percaya. Abu Bakar, kamu jangan bercanda ya. Kamu tahu enggak perjalanan dari Masjidil Aqsa ke sini berapa lama? Sebulan. Betul sebulan. Jadi mungkin enggak kalau semalam Muhammad di sana, sekarang dia ada di sini? Kata Abu Bakar, kalau Rasulullah yang bilang saya percaya. Gebukin Abu Bakar sampai pingsan. Digebukin di depan Ka'bah sampai pingsan. Ditariklah dia ke rumah, ketika siuman apa yang dia katakan pertama kali, bagaimana keadaan Rasulullah SAW. Umar bin Khattab keras. Orang kalau keras, kalau nggak hati-hati bisa jadi kejam. Tapi kerasnya Sayyidina Umar menjadi karena sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Karena dinul Islam itu, Sayyidina Umar yang keras ini menjadi seorang yang begitu penyayang kepada umat Muhammad SAW. Mikul gandum sendiri kepada ibu yang masak batu di dalam rebusan air itu. Menolong wanita yang melahirkan bersama istrinya.
melakukan ronda setiap malam, membawakan makanan untuk penduduk Madinah yang kelaparan. Masya Allah, penyayang sekali. Meskipun ketika dia masuk Islam, dia umumkan keislamannya di Ka'bah gitu ya. Aku sudah masuk Islam, kalian mau apa? Gebukin rame-rame. Dikeroyok oleh kira-kira waktu itu 30-40 orang. Ketika Umar sudah capek ngelawan, dia duduk, tetap digebukin. Sehingga ketika itu Umar berkata, tunggu saja jumlah kami 300, kita berhadapan di medan perang. Dan ini adalah salah satu bukti muhaddasnya Sayyidina Umar. Umar itu mendapatkan ilham dari Allah. Jadi ketika perang Badar jumlah kaum muslimin 300. Karena Umar pernah berkata, tunggu jumlah kami 300, kita berhadapan di medan perang. Sayyidina Umar bin Khattab. Dan yang namanya kemudahan ini membuka peluang bagi siapapun. Mungkin teman-teman remaja masjid yang sudah solih-solih ketemu dengan orang lain, yang pemuda-pemuda yang lain yang belum dekat dengan masjid, yang belum dekat dengan agama. Jangan memandang remeh, jangan memandang enteng, jangan melihat mereka dengan pandangan menghinakan. Tidak, demi Allah. Sebejat-bejatnya mereka, adakah yang lebih bejat dari orang yang sudah berniat membunuh Rasulullah SAW? Itu Umar itu dapat hidayah ketika apa? Ketika Nawa itu membunuh Muhammad SAW. Aku berniat membunuh Muhammad SAW. Biang semua kekacauan di Mekah ini Muhammad, akan kubunuh. Coba bayangkan ada orang yang datang dengan niat membunuh Muhammad SAW, sekarang berbaring dengan mesra di samping beliau SAW di kuburnya. Dan sahabat ini sekali lagi, sampai-sampai Rasulullah mengatakan iqtadu billadaini min ba'di. Ikuti dua orang sepeninggalku, Abu Bakar dan Umar. Saya itu sampai berkesimpulan, kita ini kalau meneladani Rasulullah SAW, itu rasanya berat sekali. Jauh awang-awang gitu. Kalau meneladani Rasulullah, lihat akhlaknya Rasulullah, lihat semua perilakunya Rasulullah, oh rasanya jauh sekali. Makanya yang kemudian diamalkan paling mudah itu hadis ini. Iqtadu billadaini min ba'di. Ikuti, ambil sebagai qudwah teladan dua orang sepeninggalku. Siapa? Abu Bakar dan Umar. Kita ini umat Muhammad, tipenya pasti dua macam garis besarnya. Kalau enggak tipe Abu Bakar, tipe Umar. Yang halus-halus gitu, tipe Abu Bakar. Banyak kan? Di antara umat Islam yang tipe Abu Bakar. Yang keras-keras juga ada. Tipenya siapa? Tipe Umar. Maka kata Nabi, iqtadu billadaini min ba'di. Kalau kalian nggak bisa meladani Rasulullah menjadi uswatun hasanah, coba geser sedikit. Kamu meladani Abu Bakar saja gitu. Kamu meladani Umar saja gitu. Kalau Abu Bakar dan Umar garis besar, maka nanti bisa didetailkan dengan 4 khulafa ar-rasyidin, bisa didetailkan lagi dengan 10 sahabat yang dijamin ke surga. Utsman itu sebenarnya tipe Abu Bakar juga, lembut-lembut juga. Gitu kan? Tetapi Utsman punya tambahan kekhasan. Apa itu? Pemalu. Orang pemalu ternyata bisa menjadi pahlawan besar dalam Islam. Jangan meremehkan orang yang pemalu. Pemuda yang pemalu, Masya Allah. Dia itu malu. Kalau dia itu minum enak, sementara penduduk Madinah harus beli air, maka sumurnya dia beli diwakafkan. Dia itu malu kalau dapat untung besar, sementara penduduk Madinah paceklik, maka kemudian seluruh 700 unta beserta muatannya dia sedekahkan. Dia itu malu kalau bisa berangkat perang Tabuk dengan fasilitas lengkap, sementara ada orang-orang yang nangis sekarang nggak bisa berangkat perang. 3.000 orang dia biayai untuk berangkat bersama dengan dia. Tabarakallah. Ini pemalu yang baik yang seperti ini. Jangan remehkan pemuda pemalu. Dan Utsman ini pemalu asli pemalu gitu ya. Rasulullah itu pernah berbaring di pangkuan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Yang jomblo nggak usah bayangin. Berbaring di pangkuan ibunda kita Aisyah, kemudian betis beliau ini terbuka. Betis beliau sallallahu alaihi wasallam ini terbuka. Ketika Abu Bakar masuk menyampaikan sesuatu, Rasulullah tetap posisi sama begitu. Ketika Umar masuk menyampaikan sesuatu, Rasulullah tetap posisi sama begitu. Begitu Utsman minta izin masuk, Rasulullah duduk dengan sikap sempurna merapikan pakaiannya. Aisyah tanya, ya Rasulullah, Abu Bakar masuk kok biasa saja, Umar masuk kok biasa saja, Utsman masuk kenapa kok begitu? Kata Nabi SAW, bagaimana aku tidak malu pada lelaki yang bahkan malaikat pun malu padanya. Bagaimana aku tidak malu pada lelaki yang bahkan malaikat pun malu kepadanya. Dalam salah satu tarjamahnya dikatakan, yang namanya Utsman bin Affan itu kalau mandi, itu semua orang rumah suruh keluar dulu. Keluar, aku mau mandi. Tutup pintunya, masuk ke kamar, tutup pintunya, masuk ke bilik, tutup biliknya. Selubung kain tinggi dipasang, kemudian beliau baru mandi. Tabarakallah. Pemalu bisa jadi pahlawan besar. Yang keempat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu ya model-model kayak Sayyidina Umar. Tetapi punya kekhasan lain. Apa itu? Kata Umar sendiri tentang Ali, engkau ini terlalu banyak berkelakar.
Sayyidina Ali itu periang, bercandaan orangnya. Maka yang suka guyon itu juga bisa jadi pahlawan besar dalam Islam. Sayyidina Ali itu makan kurma gitu ya, bijinya taruh depan Rasulullah SAW. Makan kurma lagi, taruh bijinya depan Rasulullah SAW. Di akhir beliau berkata, ya Rasulullah, engkau makan sebanyak itu ya. Karena biji di depan Rasulullah banyak gitu kan. Tapi kalau Rasulullah itu tidak kalah lucu dari sahabat. Kata Nabi SAW, wahai Ali, apakah engkau makan sekalian bijinya? Oh, enggak ada di depannya gitu. Tabarakallah. Sayyidina Ali itu bercandaan tetapi kena gitu. Orangnya isi going, orangnya just take it isi, nyaman itu. Jadi kalau Rasulullah SAW dapat hadisul ifk, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha dituduh yang bukan-bukan. Gara-gara beliau ketinggalan dalam satu rombongan kemudian diantar oleh sahabat Nabi yang muda dan tampan namanya Sofwan bin Al-Mu'attal. Kemudian pembicaraan di kalangan orang munafik menyebar menjadi satu fitnah yang sangat besar tentang mereka. Rasulullah itu sampai sangat-sangat tertekan keadaannya beliau sallallahu alaihi wasallam karena berbagai macam isu itu. Maka beliau panggil Usamah dan Ali bin Abi Thalib. Beliau tanya sama Usamah, Usamah bagaimana pendapatmu tentang masalah ini? Usamah tanya, ya Rasulullah saya tanya, siapa yang menikahkan kau dengan Aisyah? Kata Nabi SAW, Allah. Kata Usamah, subhanallah, mana mungkin Allah menipumu? Saya bersaksi dia istrimu dunia akhirat. Dan saya tidak mendengar tentang Aisyah kecuali kebaikan. Kata Usamah begitu. Menghibur Nabi dengan kalimat begitu. Tapi Ali bin Abi Thalib tuh lihat. Wajahnya Rasulullah gak berubah. Berarti belum terhibur gitu. Maka ketika Ali yang ditanya apa jawab Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kata beliau, ya Rasulullah di dunia ini perempuan lah ya banyak. Nikahi yang ingin kau nikahi, ceraikan yang ingin kau ceraikan. Bebas-bebas saja ya Rasulullah gitu. Karena cara berpikirnya adalah enteng ya Rasulullah, jangan terlalu dipikirkan ini umat nunggu engkau mikirin masalah itu nggak selesai-selesai gitu. Ali begitu, ketika jadi khalifah ada orang Khawarij yang jelas memang orang Khawarij ini pengacau gitu ya. Dia tanya sama Sayyidina Ali, kenapa dulu di masa Abu Bakar dan Umar keadaannya tentram, ketika engkau yang jadi khalifah keadaannya begini kacau. Apa jawab Sayyidina Ali? Karena dulu di zaman Abu Bakar dan Umar rakyatnya kayak saya. Sekarang di zaman saya rakyatnya kayak kamu. Makanya kacau gitu. Tabarakallah. Sayyidina Ali, orangnya bercandaan aja. Wafat saja bercanda. Gitu. Jadi beliau di Masjid Kufah salat subuh, dihantam pakai pedang kena sini, darah mengalir sampai netes-netes dari janggutnya radhiyallahu anhu. Kemudian beliau tanya, ini darah siapa? Karena saking khusyuknya salat beliau ketika, ini darah siapa? Darah engkau ya Amirul Mukminin. Oh, siapa yang membunuhku? Ini orang yang sudah kami tangkap namanya Abdurrahman bin Muljam. Wahai saudara, kata Ali bin Abi Thalib, kenapa engkau membunuhku? Kata Abdurrahman bin Muljam, aku beli pedangnya 1000 dirham, kuolesi dengan racun 1000 dirham. Lalu aku berdoa kepada Allah, mudah-mudahan manusia paling jelek terbunuh oleh pedang itu. Aku berdoa di Multazam, mudah-mudahan orang paling jelek terbunuh oleh pedang itu. Kata Ali bin Abi Thalib sambil tersenyum apa? Oh insya Allah doamu terkabul. Hei Hasan, nanti kalau aku mati, tolong orang ini dikisas pakai pedangnya sendiri. Agar orang paling buruk di muka bumi terbunuh oleh pedang itu. Masih bercanda gitu ya. Ya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tabarakallah. Modelnya begitu. Pak, orang kalau bercandaan itu biasanya nggak serius dalam semua urusan. Tapi Sayyidina Ali kalau sudah soal ibadah dan jihad fisabilillah, gak ada yang ngalahkan keseriusannya. Lafatan illa Ali ya, sampai dikatakan gak ada pemuda kecuali Ali kalau dalam soal dua ini. Maka yang bercandaan jangan ragu untuk menjadi orang yang hebat insya Allah. Jadi ini sahabat ini lengkap sekali. Yang lembut ada, yang keras ada, yang pemalu ada, yang periang ada gitu ya. Atau ada di antara Anda bahkan pahlawan besar Islam itu salah satunya itu anak mama dan bad boy. Siapa namanya? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu cerita, aku ini orang pertama yang menumpahkan darah di jalan Allah. Kenapa? Lagi sholat digangguin sama orang musyrik. Ketika ruku, itu ambil tulang rahang unta yang bertepatan ada di bawahnya. Samplokkan ke wajahnya orang yang buang gitu. Itu padahal lagi itidal. Bad boy banget gitu ya. Ditantangin semua pemuda, ayo siapa gangguin aku sholat lagi. Berdarah-darah kalau berani sama aku gitu. Bad boy, tapi anak mama diboikot sama ibunya mogok makan, nangis di depan ibunya.
Bu, makan bu. Kapan ibu mau makan? 3 hari 3 malam nungguin ibunya nggak bisa. Kemudian di hari yang ketiga ibunya tetap nggak mau makan. Dia kemudian mengatakan dengan mata berkaca-kaca, Bu, kalau ibu bermaksud dengan ini, ibu mau membuat saya meninggalkan Muhammad SAW, demi Allah ibu tidak akan bisa melakukan itu. Bu, saya putra ibu, saya akan suapi ibu, saya akan buat ibu makan. Tapi jangan begini caranya. Kalau ibu punya 100 nyawa, keluar satu persatu di hadapan saya hanya untuk memaksa saya keluar dari Islam, demi Allah, itu tidak akan terjadi. Ibunya yang ngalah, ibunya akhirnya luluh. Kemudian mau makan. Tabarakar Rahman, bad boy tapi anak mama. Ada di antara kita. Model-model begitu ada semua, Masya Allah. Ada yang good boy, rajin belajar, patuh sama orang tua, baik hati, tidak sombong, gemar menabung, gemar sedekah. Namanya Abdurrahman bin Auf. Ada di antara sahabat Rasulullah itu yang apa namanya? Bukan orang yang hebat di dalam bertempur, tapi kalau soal nahan sakit, Masya Allah. Namanya Talha bin Ubaidillah. Itu 70 luka kena di badan beliau radhiyallahu anhu di perang Uhud. Gara-gara apa? Ini badan dijadikan tameng untuk Rasulullah SAW. Itu kayak begitu, jarinya hilang 2, tempurung lutut hilang 1, darah ngucur-ngucur gitu. Itu doanya apa sambil tersenyum? Rabbi khud bidami hadal yaum hatta tarda. Ya Allah, ambil darahku hari ini sampai engkau ridho padaku. Itu Rasulullah mau diangkat, dinaikkan ke satu tempat, ada batu tinggi itu supaya terlindung dari serangan musuh. Itu dinaikkan berulang kali, Rasulullah itu kepelarah turun karena licin sekali batunya dan beliau juga dalam keadaan terluka sallallahu alaihi wasallam. Lihat itu, Talha nggak tega. Itu badan sudah 70 luka, nggak rupa manusia lagi, sudah penuh luka begitu. Itu dia rebahkan badannya di bawah batu, kemudian dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, naik atas ke batu, tumpuan pakai badan saya ya Rasulullah. Rasulullah nangis, kemudian mengatakan, aujabat Talha, Talha wajib masuk surga, Talha wajib masuk surga. Masuk surga kok wajib? Tabarakallah. Ada orang yang sangat tangkas seperti Zubair bin Al-Awwam. Zubair itu, gitu ya, kalau kemudian bertarung dengan pedang, dia bisa loncat dari kudanya ke kuda musuh. Tabarakallah. Yang lincah-lincah juga ada tempatnya. Inilah pemuda, semuanya dengan kekuatannya, dengan pesonanya masing-masing. Di antara 10 sahabat yang dijamin ke surga itu, ada 1 yang ceritanya hanya muncul 2 kali dalam sirah. Saking pendiam dan low profile-nya. Namanya Sa'id bin Zaid. Yang namanya Sa'id bin Zaid itu cerita pertama muncul kapan? Jadi pelengkap penderita kisah masuk Islamnya Umar. Yaitu, dia itu kan adik iparnya Umar, suami Fatimah binti Al-Khattab. Ketika Umar mendengar adiknya sudah masuk Islam, dia murka, masuk ke rumah adiknya, brak, yang bukakan pintu Sa'id bin Zaid, digampar sama Umar, pipinya pecah, jatuh langsar. Cerita pertama tentang Sa'id bin Zaid. Cuma itu. Tetapi ini sahabat yang dijamin masuk surga, pahlawan besar Islam, dijamin masuk surga. Ceritanya jadi pelengkap penderita. Low profile. Enggak ada ceritanya Sa'id bin Zaid ngapain pas perang Badar, enggak ada ceritanya. Sa'id bin Zaid pas perang Uhud ngapain, enggak ada ceritanya. Sa'id bin Zaid pas perang Khandaq ngapain, enggak ada ceritanya. Sa'id bin Zaid pas perang Khaybar ngapain, pas Fatu Kampah, enggak ada ceritanya. Saking low profile-nya. Pemalu. Bukan cuma pemalu, ini low profile gitu ya. Benar-benar nggak ingin menunjukkan diri. Cerita kedua cuma cerita di pengadilan. Apa itu cerita di pengadilan? Dia bersengketa dengan seorang wanita tentang soal tanah karena wanita itu menggeser patok batas tanah. Kemudian dia berdoa, ya Allah kalau wanita ini jujur, muliakan dia. Kalau dia kemudian curang kepada saya, maka engkau lebih pantas untuk menghukumnya. Apa yang terjadi? Wanita itu pulang dipatok ular. Selesai. Gak ada cerita yang lain. Maka dari itu, Masya Allah, semua potensi yang selalu mengatakan, kemudaan ini harus dibawa ke dalam dakwah. Saya selalu ditanya, memangnya yang muda-muda? Saya ditanya oleh adik-adik, Ustaz,
Kita apa yang bisa kita lakukan buat dakwah? Dakwah itu kan para ustadz-ustadz itu. Saya bilang, ustadz itu hanya sebagian kecil dari dakwah. Yang namanya tabligh, yang namanya taklim, memberikan ilmu, menyampaikan ilmu, itu bagian kecil sekali dari dakwah. Belum tentu yang bicara berbusa-busa ini lebih besar pahalanya daripada yang nyiapin sound system. Belum tentu lebih besar pahalanya daripada yang nyiapin mejanya. Belum tentu yang lebih besar pahalanya daripada yang nyiapin sorbannya, ditaruh di sini sorban siapa ini gitu. Ini bani sorban ya, bukan bani taplak. Tabarakallah. Belum tentu lebih besar pahalanya daripada yang bersihin lantainya. Belum tentu lebih besar pahalanya daripada yang bayar listriknya. Masya Allah, semua yang bisa kita hadirkan untuk dakwah, potensi yang ada pada kita, silakan dharma baktikan untuk dakwah. Dakwah ini memanggil semuanya. Hobi Anda untuk dakwah. Ada yang tanya, masa hobi untuk dakwah Ustaz? Iya, hobi itu untuk dakwah. Loh, saya hobinya masa bisa untuk dakwah? Bisa. Yakin Ustaz? Yakin. Apa hobinya? Saya tanya. Saya hobinya kebut-kebutan pakai motor. Saya bilang cocok. Dakwah sangat membutuhkan orang yang pintar kebut-kebutan pakai motor. Buat apa Ustaz? Jadi si transportasi jemput ustadz-ustadz yang sering telat ngisi kajian. Semua bisa didalamatikan di dalam dakwah. Apa hobinya? Saya hobinya kulineran Ustaz. Kemana-mana cari makanan enak. Bagus, sekarang jadi referensinya si konsumsi. Cari makanan yang enak untuk konsumsi kajian, untuk buka bersama, untuk iftarnya orang. Itu ya, referensinya kamu. Oh gitu Ustaz. Saya hobinya jalan-jalan Ustaz. Bagus. Nanti kalau ada tadabbur alam, ada rihlah, ada mukhayyam, ada acara-acara keluar, kamu yang bagian survei dan perizinan. Saya hobinya game online Ustaz. Bagus gitu ya. Kita bikin nanti di halaman masjid lomba game online, pasang komputer lain di situ gitu ya. Semuanya tersambung, kemudian kita bikin lomba gitu ya. Lomba game online tingkat Kota Kupang, nanti dipilih salah satu gamenya apa gitu ya. Dulu kalau di Jogja anak-anak pakai Counter Strike zaman-zaman dulu gitu ya. Itu kalau nembak harus teriak Bismillah. Nanti kalau kena kemudian Innalillah. Kalau mendaki nanti bilang Allahu Akbar. Kalau turun nanti menjadi bilang Subhanallah gitu ya. Nah, ini lomba game online apa lomba zikir gitu kan. Semua bisa. Yang suka desain grafis apalagi. Itu publikasi-publikasi kajian itu ya. Harus lebih indah dan lebih menarik daripada publikasi konser. Publikasi acara maksiat apalagi gitu. Masa acara maksiat publikasinya desainnya tuh cantik banget gitu ya. Acara pengajian desainnya fontnya nggak jelas gitu ya. Nabrak-nabrak gitu ya. Foto ustadznya. Misalnya gitu ya. Ini kan nggak bener. Yang membawa ke surga itu harus selalu lebih indah daripada yang membawa ke neraka gitu. Hobinya apa lagi? Fotografi. Motret-motret yang bagus gitu ya. Jadi masjid ini bisa ditampilkan gitu ya dengan berbagai macam angle-nya yang bagus-bagus. Di Ramadan adakan lomba event fotografi dengan tema dakwah. Masya Allah. Jadi panitianya nyari juri gitu ya. Masya Allah. Hobi apapun ini bagian dari dakwah gitu. Karena apa? Karena pemuda. Rasulullah SAW itu memanfaatkan semua keterampilannya para sahabat. Radhiyallahu ajma'in. Rasulullah tanya sama Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Kamu kalau belajar bahasa Ibrani bisa berapa lama? Zaid bin Thabit umurnya berapa ketika itu? 10 tahunan. Sahabat muda sekali. Siap ya Rasulullah, beri saya waktu 2 pekan. Gak sampai 2 pekan. Sepekan sudah menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sudah bisa bahasa Ibrani. Gimana ceritanya? Saya numpang di keluarga Yahudi. Ngobrol sama mereka, bicara sama mereka. Belajar kepada mereka. Sekarang sudah lancar. Nah, kamu duduk selalu di sisiku, kata Rasulullah SAW kepada Zaid bin Thabit. Untuk apa? Kalau ketika Rasulullah bertemu dengan para pemuka Yahudi, beliau tidak ingin ditipu oleh para pemuka Yahudi ini. Karena mereka sering berbicara sama mereka pakai bahasa Ibrani, sementara bicara dengan Rasulullah pakai bahasa Arab. Dengerin. Iya ya Rasulullah itu.
Makanya yang mengungkap tentang itu yang kemudian disebutkan dalam ayat gitu, ra'ina, perhatikan kami, tetapi aslinya tidak mengatakan ya engkau Muhammad orang yang hina, hai Muhammad engkau orang yang tolol gitu. Itu yang mengungkap adalah Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Tabarak rahmat. Hudzaifah ibn al-Yaman. Itu pintar nyusup-nyusup. Maka pada malam perang Khandaq, Rasulullah SAW bertanya, siapa di antara kami yang bisa menuju ke perkemahan musuh untuk mengetahui keadaan mereka dan kembali ke sini untuk melaporkannya kepada kami. Sahabat itu kalau disuruh ke sana, mati di sana, siap. Tapi disuruh ke sana terus harus selamat, kembali ke sini mengabarkan, itu lebih berat itu. Mendingan disuruh ke sana, mati di sana, senang gitu. Tapi ini disuruh ke sana, tapi harus bisa balik gitu. Enggak ada yang kemudian ngacung. Ya Rasulullah kalau disuruh ke sana aja, enggak usah suruh balik, insya Allah siap. Kalau disuruh ke sana terus suruh balik, ini loh yang susah gitu. Akhirnya Rasulullah mana Hudzaifah? Sini ya Rasulullah. Berangkat, jalan Hudzaifah, mengendap-endap terus gitu. Ternyata ketika itu Abu Sufyan sedang mengumpulkan para pemuka Quraisy. Abu Sufyan pidato. Hendaklah setiap kalian mengetahui siapa yang ada di sampingnya. Begitu Abu Sufyan bilang begitu, Hudzaifah langsung tanya, kamu siapa? Kamu siapa? Sebelum ditanya duluan. Kamu siapa? Kamu siapa? Oh aman, kalau gitu kita teman semuanya gitu kan. Hudzaifah cerita, ketika itu aku mendengarkan Abu Sufyan bicara, dia hanya satu tombak di depanku. Kalau aku mau mencari muka di hadapan Rasulullah SAW, berjasa di depan kaum muslimin, jadi pahlawan di kalangan kaum muslimin, plus selesai Abu Sufyan, aku bisa pulang kepada Rasulullah, bawa pulang kepala Abu Sufyan. Tapi itu tidak ada dalam perintah, kata Hudzaifah. Perintahku hanyalah perhatikan keadaan mereka, lapor. Masya Allah, disiplinnya luar biasa. Ada yang pintar nyusup-nyusup gitu, kayak Hudzaifah. Masya Allah. Jadi inilah dakwah, mengundang semua potensinya para pemuda. Mengundang potensinya semua orang muda ini. Innahum fityatun. Mereka itu adalah para pemuda. Generasi Islam yang membawa awal ini adalah para pemuda. Masya Allah. Kadang-kadang untuk menjadi pemuda ini, untuk menjadi orang hebat gitu ya, itu perlu dipaksa. Ada juga yang perlu dididik secara intens. Muhammad Al-Fatih itu membebaskan Konstantinopel di usia 22 tahun. Karena apa? Sejak kecil sama gurunya Syekh Samsudin itu diajak naik ke atas ke pegunungan Bursa. Kemudian melihat ke kota Konstantinopel yang ada di seberang. Kemudian sama gurunya dikatakan itu jatahmu nak, itu jatahmu nak, itu jatahmu nak. Sejak kecil dibilangin begitu, itu jatahmu nak, jatahmu nak. Tapi ada yang kemudian untuk jadi pahlawan itu perlu dipaksa. Kita kalau baca biografinya Salahuddin Al-Ayyubi, Masya Allah, waktu muda itu kayak apa? Waktu muda itu pemuda flamboyan, sukanya bersyair-syair, mengagumi bunga, jalan-jalan, naik kuda, itu ya, merawat kuda. Perang. Kata Salahuddin Al-Ayyubi, lihat darah muncrat itu, aku bisa nggak tidur sepekan. Waktu Salahuddin Al-Ayyubi muda itu dia mengatakan, aku lihat darah muncrat sekali itu bisa nggak tidur seminggu. Kepikiran. Apa yang kemudian terjadi? Sama pamannya, tarik bawa ke Mesir. Ayo ikut, ngapain? Perang. Enggak mau, perang, ayo ikut. Dipaksa, dibelenggu, diajak pamannya ke medan perang itu. Kemudian apa yang terjadi? Ini paman ini tahu cara, namanya Asaduddin Syirkuh pamannya ini. Ini tahu cara ini anak ini harus diterjunkan ke medan perang betul. Akhirnya dia masukkan ke kerangkeng. Salahuddin muda ini dia dimasukkan ke kerangkeng, dibekali senjata lengkap di dalam kerangkeng itu. Tapi di kerangkeng gitu ya. Kemudian kerangkengnya dibawa ke tengah musuh. Brek, dijatuhkan, prajurit yang bawa lari. Jadi Salahuddinnya di tengah musuh gitu. Baru sejak saat itu kemudian menjadi seorang pemberani, dipaksa betul. Tabarakallah. Seorang pembebas Masjidil Aqsa seperti Salahuddin Al-Ayyubi ini ceritanya sampai sebegini. Dalam Hakada Dhaharu Jilu Salahuddin wa Hakada Adatul Quds,
Karena Dr. Majid Irsan Al-Kilani sebuah disertasi di Universitas Al-Azhar diungkapkan ini. Ini kalau kita ceritakan masa muda Salahuddin Ayyubi ini dulu para ulama berdebat. Ini masa mudanya perlu diceritakan apa enggak ini? Malu-maluin gitu. Di biografinya Salahuddin Ayyubi itu sampai diperdebatkan. Ini masa mudanya perlu diceritain apa enggak ya? Malu-maluin gitu. Nah, justru kata Dr. Majid Irsan Al-Kilani, dengan kita ceritakan, kita bisa ceritakan kepada para pemuda, keadaanmu kayak apa sekarang kamu itu bisa jadi pahlawan besar. Itu loh, itu anak muda kerjaannya cuma mengagumi bunga, bikin syair. Kan kalau sekarang anak muda alay gitu. Enggak jelas banget masa mudanya gitu, tapi Allah Subhanahu wa taala rubah. Allah Subhanahu wa taala jadikan dia seorang pahlawan besar. Gitu ya. Innahum fityatun, karena Anda masih muda, Anda masih punya potensi, diasah-asah. Keluar dari zona nyaman, coba hal-hal baru, berpetualang. Canangkan sebelum umur 25 harus sudah punya paspor, sudah pernah keluar negeri. Berpetualang, cari daerah baru. Innahum fityatun, inilah para pemuda. Punya jiwa muda, mencoba hal baru, menginginkan hal baru, melihat hal baru, pengen melihat seluruh dunia. Saya keluar negeri pertama, rekan-rekan pemuda yang dirahmati Allah, itu tahun 2006. Berarti sekarang udah tua ya. Tahun 2006. Dulu itu saya tidak pede, saya itu belajar bahasa Inggris, itu cuma di SMP dan SMA, nggak pernah kursus-kursusan, nggak pernah les-lesan. Bahasa Inggrisnya bahasa Inggris ajaran guru saya. Tapi begitu saya keluar negeri pertama, waktu itu ke Singapura, saya pede berbahasa Inggris. Kenapa? Karena saya dengar orang Singapura pakai Singlish. Don't play, well, operating this masilah. Don't play, artinya jangan main-main. Oke, kalau begitu saya pede dengan bahasa Inggris saya. Lalu ke Hong Kong. Di Hong Kong, lebih pede lagi saya berbahasa Inggris. Kenapa? Karena bahasa Inggrisnya orang Hong Kong itu, oh my sister, your bed is very nice, but the price make me cry. Cut the price, if you don't cut the price, it's the same you cut my hair, gitu. Oke, berarti saya harus semakin pede dengan bahasa saya. Ayo keluar negeri, capek hal baru gitu ya. Masya Allah. Mas, Anda tahu tidak? Inggris sekarang, coba hitung 20-30 tahun lagi. Bahasa Inggris di dunia yang paling besar, mungkin nanti bukan American English, bukan British English. Bahasa Inggris yang penuturnya terbesar di dunia nanti akan mungkin adalah yang berbunyi, hey brother, I want to tell you something. And this is very important. Bahasa Inggrisnya siapa? Teman-teman India, Pakistan, Bangladesh. Maka saya pede dengan Jenglish, Javanese English. Ini Mas Faris yang motret-motret ini 6 tahun di Amerika. Saya belajar bahasa Inggrisnya ke dia sekarang, gitu ya. Supaya agak lebih fasih sedikit. Tapi dulu kepedean pakai bahasa Inggris Jawa itu. Bahasa Inggris Jawa itu di Jogja itu penuturnya tukang becak. Where do you want to go, sir? I'll bring you with my becak, sir. Don't worry, sir. The price is very cheap, sir. If you want to go around the city, sir, my becak is the best choice, sir. Tukang becak aja bahasa Inggrisnya lancar gitu kalau di Jogja gitu kan. Enak gitu. Jadi percaya diri, Masya Allah. Ini yang saya katakan kepada seluruh pemuda Indonesia hari ini. Sekarang tanamkan visi internasionalnya. Tanamkan visi internasionalnya. Dunia itu menunggu Muslim Indonesia berkiprah. Dunia menunggu. Saya serius mengatakan begini. Kenapa? Anda, imam-imam favoritnya namanya siapa? Musyari Rashid Al-Ifasi, orang Kuwait, gitu kan? Terus siapa lagi? Fahad Salim Al-Kandari, orang Kuwait. Siapa orang Timur Tengah? Syekh Bandar Balilah, orang Saudi. Tahu tidak imam favoritnya orang Qatar? Namanya Muhammad Sudirman. Dan dia adalah ketua dari Liga Imam-Imam Indonesia di Qatar. Jumlahnya 48 orang. Masjid resmi di Qatar 48 jumlahnya itu, imamnya orang Indonesia dan semuanya favoritnya orang Qatar. Kebanyakannya dari mana? Tetangga Anda, Bima dan Sumbawa. Mbak-mbak, fans beratnya bintang Korea siapa Anda? Song Joong Ki? Oh, matuk-matuk gitu kan. Di negerinya Song Joong Ki, favoritnya muslimin Korea Selatan,
di Masjid Itaewon di Seoul, namanya Muhammad Baihaqi, imam Indonesia di Masjid Agung Korea Selatan. Orang mana? Jombang. Mbak-mbak seneng dengerin Fatih Seferajik baca Quran. Di Amerika Serikat, di pantai barat, ada orang namanya Muhammad Awad Joban. Favoritnya orang se-Amerika, muslimin se-Amerika. Orang mana? Majalengka, Jawa Barat. Imam Muhammad Awad Joban itu kelas akhir pekannya yang hadir membludak. Setiap pekan yang masuk Islam, tangan kadang gak cukup untuk menghitung dengan jari. Di pantai timur, Muhammad Syamsi Ali, orang Kajang, Sulawesi Selatan. Kelas Islam for Beginnersnya di Jamaica Muslim Center selalu membludak di akhir pekan. Muslim Indonesia. Ditunggu dunia. Kata Syekh Abu Bakar Al-Awawidah, Ketua Rabita Ulama Palestina, satu-satunya bangsa yang belum dapat giliran kalian. Dari semua bangsa besar yang menerima dinul Islam, yang belum pernah memimpin peradaban Islam, itu yang hidungnya pesek. Yang hidung mancung sudah selesai gilirannya. Iya kan? Coba bayangkan. Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, itu bangsa Arab. Daulah Abbasiyah, itu Persia. Salahuddin Al-Ayyubi, itu Kurdi. Mamluk, Ruknuddin Baibars, Saifuddin Mudzaffar Qutus, Al-Mansur Saifuddin Qalawun, itu orang-orang Asia Tengah. Kyrgyzstan, Uzbekistan, daerah-daerah itu. Mughal, orang India, Pakistan, Bangladesh, sudah. Terus Turki, Muhammad Al-Fatih dan keturunannya, sudah, semua dapat giliran. Semua sudah dapat giliran. Yang belum, Yanto, belum. Yang namanya begitu-begitu. Siapa lagi namanya sini ya? Hamdan belum. Insyaallah gitu ya. Tabe Bapak semua, gitu kan? Ini yang belum, kata beliau. Masya Allah. Maka beliau sampai nyindir kita itu mengatakan jangan-jangan bangsa Palestina itu disuruh sabar sama Allah menunggu pembebas berikutnya datang. Nah pembebasnya nggak segera memenuhi syarat gitu. Ini kekosongan kepemimpinan dunia Islam ini. Jangan berharap sama mantan. Ada yang berharap sama Turki. Oh Turki itu mantan Pak. Berharap sama mantan itu kadang menyakitkan loh. Turki itu mantan, tugasnya mantan ngajari calon. Maka kita harus banyak belajar kepada mantan. Karena mantan ini memang pernah bertugas selama sekali. 400 tahun memimpin peradaban Islam Turki itu. Kalau umroh sempatkan mungkin mampir Turki 3 hari 4 hari belajar banyak di Turki. Kami belajar dari sahabat Al-Aqsa itu di IHH, Insan Yardim Vakfi. Itu ada lembaga kemanusiaan di Turki. IHH itu bekerja di 135 negara. Dana yang dikelola per tahun hampir menyamai APBN Indonesia. Kita bisa belajar gitu. Jadi apa namanya? Ini pemuda. Innahum fityatun. Nah kalau mau jadi pemuda-pemuda yang berkiprah dahsyat seperti ini, apa syaratnya? Allah mengatakan, amanu bi rabbihim. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari para pemuda ini kita bawa kepada iman. Apa sih iman itu? Minimal merasa beriman. Kalau soal benar apa tidaknya Allah yang menilai. Tapi minimal kita ini merasa beriman. Di mana kita merasa beriman? Kalau dipanggil ya ayyuhalladzina amanu merasa dipanggil apa enggak? Ikhwan akhwat ada yang tahu? Karena ini panggilan kepada kita ya. Kalau kita ini merasa beriman gitu kan. Kalau misalnya saya di Bandara El Tari, terus ada pengumuman kepada orang-orang Jogja. Saya kan pasti langsung bilang, sebentar ini ada pengumuman untuk saya ini. Ada orang yang ngajak bicara sama, sebentar Thomas, tak dengerin pengumuman dulu. Ini penting banget ini kayaknya buat saya ini. Bentar ya. Karena apa? Karena kepada orang-orang Jogja. Saya merasa orang Jogja. Wih, saya. Apakah kalau ada ya ayyuhalladzina amanu, kita juga merasa begitu? Bahwa orang-orang yang beriman, wih, saya ya Allah. Apakah kita sudah merasa begitu? Nah, kuisnya adalah,
Pernah nggak ngitung dari awal sampai akhir Quran ada berapa kali ya ayyuhalladzina amanu disebut? Ayo, pernah ngitung nggak? Berapa jumlahnya? Ya ayyuhalladzina amanu dari awal sampai akhir Quran. Yang bisa jawab dapat hadiah. Serius saya. Ada? Mbak, berapa Mbak jumlahnya? Kalau ini buka Quran juga nggak bisa jawab tetap gitu. Kalau ayat apa, surat berapa gitu ya bisa. Ini, berapa kali ya ayyuhalladzina amanu dalam Quran? Ada yang bisa jawab? Silakan akhi. 92. Betul atau salah? Nggak tahu yang lain gitu. Betul, nanti hadiah minta ke saya ya. Insyaallah. 92, betul. Kenapa yang lain tidak pernah menghitung? Antum tahu dari mana? Ini ngintip ceramah sebelumnya ini. ...92 kali. Kenapa saya tahu Pak? Saya juga nggak ngitung. Karena ada kitabnya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi judulnya Nida'atur Rahman li Ahlil Iman. Panggilan-panggilan Allah yang Maha Pengasih kepada orang-orang yang beriman. Saya ngaji kitab itu dulu. Dan saya lihat babnya itu 92 bab. Jadi ya ayyuhalladzina amanu semua. 92. Masya Allah. Ini harusnya jadi perhatian kita. Kita harus cari dalam Quran. Aku dipanggil di mana aja sih? Aku dipanggil di mana aja sih? Aku kan orang beriman. Allah manggil aku di mana aja sih? Suruh ngapain aja sih? Itu harusnya menjadi prioritas hidup kita. Karena kita dipanggil. Kecuali kalau kita tidak merasa terpanggil. Dulu ada guru besar UGM. Namanya Profesor Mudoyo. Ketinggalan pesawat di Bandara Don Muang. Kenapa? Karena tidak merasa dipanggil. Soalnya tulisan namanya itu ejaan lama. Moe Dojo. Tulisannya Moe Dojo. Bacanya Mudoyo. Mudoyo. Nah dia itu di Bandar Don Muang santai banget. Baca buku, masuk toko buku, ngobrol sama orang gitu ya. Padahal sudah dipanggil berulang kali. Attention, last call for Mr. Moe Dojo. Dia nggak merasa terpanggil, kenapa? Bukan nama saya itu. Namanya Mudoyo, begitu dia tanya ke konter, kok saya nggak dipanggil-panggil gitu. Penerbangan saya kapan terbangnya? Loh, Bapak siapa namanya? Mudoyo. Mana boarding pass-nya ditunjukkan? Loh, udah terbang. Karena dipanggil-panggil nggak ada, Moe Dojo, Moe Dojo. Kenapa? Karena tidak merasa terpanggil. Orang kalau tidak merasa terpanggil ketinggalan. Ya ayyuhalladzina amanu, maka benar anak-anak kita dulu bercandaan gitu ya. Wahai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai. Hai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai. Kan kita ini kalau ada yang bilang hai gitu ya, kan kita harusnya jawab hai gitu. Masya Allah ya. Amanu birabbihim. Maka ini kunci kekuatan kita para pemuda adalah untuk berkiprah besar seperti tadi, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Utsman bin Affan, seperti Ali bin Abi Thalib, seperti Abu Bakar As-Siddiq, seperti Umar bin Khattab adalah dengan beriman. Kunci pertamanya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda itu keyakinannya yang menonjol. Kalau orang tua itu sering ragu-ragu. Tapi pemuda kalau sudah yakin, yakin beneran. Enggak peduli, yakin pakai qaf. Pemuda gitu. Kalau orang tua itu kan pertimbangannya banyak ya. Makanya kenapa para tokoh Quraisy itu jarang yang masuk Islam. Kebanyakan pertimbangan. Kebanyakan mikir gitu. Kalau ikut Muhammad dapat apa ya? Kalau ikut Muhammad kehilangan apa ya? Gitu, mikir, kebanyakan mikir, telat Pak. Akhirnya tahu-tahu perang Badar, tahu-tahu mate di perang Badar. Selesai kafir. Karena apa? Kebanyakan mikir. Pemuda enggak. Apa ya Rasulullah? Begini. Yakin ya Rasulullah. Saya yakin ya Rasulullah. Saya percaya ya Rasulullah. Benar itu ya Rasulullah. Semangat pemuda gitu ya. Amanu birabbihim. Semua yang datang dari Allah saya yakin. Semua yang datang dari Allah saya percaya. Semua yang datang dari Allah pasti baik, pasti benar. Semua perintah Allah kebaikannya untuk saya. Semua larangan Allah karena Allah tidak ingin saya jatuh ke dalam keburukan. Yakin.
Ini pemuda. Amanu birabbihim. Wazidnahum huda. Kata Allah, keistimewaan ketiganya, sudah muda, beriman oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi bimbingan, petunjuk, ditambahkan huda kepada mereka. Karena apa? Karena mereka juga haus petunjuk. Ya Allah, ini terus gimana lagi ya Allah? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus ya Allah. Mas, jalan yang lurus itu kayak apa? Lempeng. Ada yang mengira jalan lurus itu jalan mulus, bebas hambatan, tidak ada onak duri, tidak ada tanjakan terjal, tidak ada turunan curam, tidak ada tikungan tajam. Semua keinginan terkabul, semua harapan terpenuhi, semua doa dijabah Allah. Betul begitu? Siratal mustaqim itu seperti apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Ternyata sama Allah langsung dijelaskan kok. Jalan lurus itu apa toh? Jalan lurus itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang kau murkai, bukan jalan orang yang sesat. Kita ini hidayah, mohon petunjuk ke jalan lurus. Sehari semalam itu 17 kali minimal dalam setiap rakaat salat kita. Minta ditunjukkan jalan lurus, tapi kita kadang tidak tahu apa yang dimaksud jalan lurus. Ternyata itu adalah jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Jalannya Adam sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam dan orang-orang beserta mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya iblis, bukan Fir'aun, bukan Qarun, bukan Haman, bukan Bal'am, bukan Samiri, bukan Walid bin Mughirah, bukan Al-As bin Wa'il As-Sahmi, bukan Utbah bin Rabi'ah, bukan Umayyah bin Khalaf, bukan Nadhr bin Haris, bukan Uqbah bin Abi Mu'aid, bukan Ubay bin Khalaf, bukan Abdullah bin Ubay bin Salul, gitu ya. Bukan para ahli kitab Yahudi yang menyimpangkan kebenaran sehingga dimurkai Allah, bukan ahli kitab Nasrani yang kemudian mereka hidup dengan tanpa petunjuk sehingga tersesat. Bukan itu semua ya Allah. Jalan apa yang kau kendaki? Ketika Allah bertanya kepada kita, jalan yang lurus, jalannya Rasulullah Muhammad SAW dan orang-orang yang beserta beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ternyata jalan lurus itu tidak mulus. Buktinya dari Adam sampai Muhammad SAW. Coba cek mana yang jalannya mulus. Mungkin ada yang kemudian mengatakan, oh itu Sulaiman mulus. Iya ya, Sulaiman mulus ya. Kecil-kecil sudah pangeran, gede jadi raja. Jadi raja kekuasaannya besar. Jin-jin takluk, angin takluk, burung-burung takluk, semut dia ngerti bahasanya. Kayaknya hidupnya lurus, dapat istri juga Bilqis, ratu tercantik di belahan bumi selatan. Enak ya jadi Sulaiman. Ya kalau ada yang kayak Sulaiman, nggak usah dengki, nggak usah iri. Misalnya kita ternyata jalannya dapat yang Ayub gitu. Hari ini bangkrut, ladangnya musnah, besok ternaknya mati, hari berikutnya anak-anaknya meninggal, hari berikutnya sakit, bersin keluar darah gitu ya. Ketika badan gatal digaruk terkelupas sampai ke tulang. Subhanallah. Sakit 7 tahun. 7 tahun sakit itu istrinya protes kemudian di tahun ke-7. Bang, abang itu sakit udah 7 tahun. Belum pernah dalam 7 tahun ini abang berdoa, ya Allah sembuhkan aku. Abang cuma bilang subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Gitu doang. Apa kata suaminya? Aku malu Dek. Loh kok malu kenapa? Aku pernah sehat 70 tahun. Lah ini sakitnya baru 7 tahun kok udah minta sembuh. Kan malu Dek. Tabarakallah, mulia sekali seperti ini. Anda terserah mau ikut jalannya mana. Skenarionya terserah Allah. Ibu-ibu itu kalau di pedesaan di Jawa, kalau hamil itu suka baca surah Yusuf. Saya kadang tanya, Bu kenapa suka baca surah Yusuf hamil-hamil begini? Biar anaknya ganteng mas kayak Nabi Yusuf. Saya tanya Bu, ibu mau anaknya ibu kisah hidupnya kayak Nabi Yusuf? Kata dia langsung terbelalak. Astagfirullahaladzim. Jangan Ustaz. Ya hidupnya ya kayak Nabi Sulaiman aja. Loh ibu milih-milih. Itu satu paket Bu. Ganteng gitu kan. Kita seneng gantengnya. Padahal ganteng banyak resikonya. Hati-hati yang ganteng ya. Ada enggak ini?
Resiko pertama ganteng, disayang orang tua. Resiko kedua ganteng, didengki saudara. Resiko ketiga ganteng, dibuang ke sumur. Bahaya sekali jadi orang ganteng. Masuk sumur, di sumur gitu ya. Ditemukan orang ternyata bukan dikembalikan sama orang tuanya. Saya itu kepikiran, itu kafilah dagang yang nemuin kok ya tidak tanya, ini bapaknya mana ya, ayo kita kembalikan gitu. Enggak itu, yang dipikirkan jual yuk. Human trafficking loh Pak itu. Itu human trafficking itu. Dijual ke negara lain gitu kan. Ketika sampai di sana dijual ke negara lain, dibeli orang gitu ya, dijadikan budak, dia mengalami slavery, perbudakan gitu. Jadi budak, tumbuh dewasa, ternyata ganteng. Terus majikannya suatu hari nutup semua pintu dan jendela dan membuka sesuatu yang tidak harus dibuka, yang seharusnya tidak dibuka. Kemudian bilang apa? Hai talak. Hai talak itu terjemahnya apa? Sini sayang. Gitu. Lari, tarik bajunya, sobek. Anda kira-kira kalau digoda kayak Nabi Yusuf, bajunya sobek bagian mana? Ini pertanyaan penting ini untuk para pemuda gitu. Kalau Yusuf sobek belakang karena melarikan diri gitu. Nah, kita sobek di mana? Kata teman saya kalau saya sobek samping. Kok bisa sobek samping? Karena saya tidak sesoleh yang sobek belakang, tapi insya Allah juga tidak sebejat yang sobek depan. Tengah-tengah gitu. Tapi teman saya ada yang lebih cerdas. Kata dia kalau saya nggak sobek sama sekali. Kok bisa? Tak copot dulu. Parah sekali. Jadi coba perhatikan, ini jalannya jalan perjuangan. Maka kalau jadi orang ganteng itu harus bisa hidup di mana saja. Bisa hidup di rumah, bisa hidup di sumur, bisa hidup di perjalanan, bisa hidup di istana sebagai budak, bisa hidup di dalam penjara, bisa hidup di dalam istana jadi menteri. Orang ganteng mah gitu. Tabarakallah rahman gitu ya. Ini jalan hidup berliku-liku tapi Allah menyebutnya nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami ceritakan kepadamu sebaik-baik cerita. Jadi sebaik-baik cerita itu cerita yang berliku-liku. Kalau enggak berliku-liku Anda bukan laki-laki. Kenapa hidupnya bisa berliku-liku? Karena berjuang, berpetualang. Jadi kalau di sini terus insya Allah enggak berliku-liku. Kalau enggak mau berjuang hidupnya enggak akan berliku-liku. Maka harus berjuang supaya hidup ini berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Warabatna ala qulubihim. Keistimewaannya yang selanjutnya adalah warabatna ala qulubihim. Apa itu? Ada ikatan ukhuwah, persaudaraan, kebersamaan, diribat oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertautkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muda itu insya Allah lebih gampang rukun daripada yang tua. Yang tua itu mau rukun, kepentingannya terlalu banyak. Dia besok dukung saya apa enggak ya? Gitu. Yang tua itu begitu mikirnya. Tak dukung sekarang apa iya gak besok dukung saya? Ya belum tentu. Macam-macam. Tapi kalau anak muda, karena masih sama-sama susah, sama-sama prihatin gitu ya. Rukunnya itu gampang, Masya Allah. Kayak Ashabul Kahfi itu rukun gampang. Warabatna ala qulubihim. Hati mereka dipertautkan oleh Allah SWT. Yang terakhir, karena waktunya sudah hampir habis. Itqamu faqalu. Take action. Tegak berdiri, sampaikan sikap. Itu pemuda. Dia take action, dia melakukan apa yang bisa dilakukan. Bikin warung, bikin usaha baru. Kardus. Siapa yang ngelola kardus ini? Masya Allah, anak-anak muda ya. Ayo yang semangat gitu ya. Siapa tahu bisa jadi Abdurrahman bin Aufnya Kupang insya Allah. Gitu. Bisnis, jalanin gitu ya. Dakwah, jalanin. Insya Allah, semua. Insya Allah take action. Dan inilah keistimewaan para pemuda. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan berangkat dari keterangan Al-Quran tentang surah Al-Kahfi yang selalu kita baca di setiap pekan, di setiap Jumat ini kita menemukan jati diri kita sebagai seorang pemuda. Dan insya Allah menjadi seorang pemuda, kalau dulu pemuda Kahfi berlindung ke dalam gua zaman sekarang di mana iman itu tempat berlindung adalah masjid. Masjid kita semua ini, selama hati kita bertaut ke masjid, maka naungan Allah dijaminkan bagi kita. Selama hati kita bertaut ke masjid, maka pada hari di mana tiada naungan kecuali dengan Allah, salah satu dari 7 golongan itu adalah pemuda. Qalbuhu mu'allakum bil masjid. Yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Insya Allah ini gua kita, gua tempat kita berkarya, memulai karya. Insya Allah menjadi kiprah perjuangan kita. Yang gak seganteng Nabi Yusuf, jangan kecil hati.
Insya Allah tetap akan banyak perjuangan yang bisa kita tempuh dengan berbagai macam lika-likunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.